ternyata efisiensi juga bisa berdampak negatif loh pada para pelaku usaha, para produsen-produsen yang selama ini mungkin menjadi vendor atau bagian dari yang menikmati anggaran dari kementerian lembaga. Ditambah sebetulnya efisiensi tidak perlu sebegitunya dilakukan kalau seandainya negara punya kemampuan untuk menjaga anggaran-anggaran dari anggaran-anggaran siluman. Jadi menutup itu sebetulnya. Iya, jadi kan kayak begini ya. Ini adalah sebuah new awareness, kesadaran baru, sebuah new habit, kebiasaan baru. Jadi yang dulunya kita anggap biasa-biasa saja, umum-umum saja, perjalanan dinas kemana, ke sana, ke sini mendapatkan fasilitas, padahal mungkin saja perjalanan tersebut outputnya tidak terlalu berdampak ke tujuan-tujuan daripada kementerian lembaga negara tersebut, atau tidak terasa manfaatnya oleh rakyat banyak. Jadi setiap new awareness, setiap new habit pasti akan melahirkan goncangan ya di tatanan yang lama. Gitu, di tatanan yang lama. Nah, tapi begini, kita berbicara tadi baru dampak-dampak negatif-negatifnya ya. Kita harus kembali lagi kepada makna filosofis di balik Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Gitu. Jadi Impres tersebut itu adalah wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo untuk melindungi uang rakyat dari penghambur-hamburan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat itu kembali dalam bentuk manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi kita ini kalau saya analogikan sebagai tubuh, kita ini sedang mengurangi lemak-lemak yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, ketika lemak-lemak itu tidak ada lagi di tubuh kita, ya otot-otot itu mengangkat sendi-sendi juga jadi lebih ringan, kita bergeraknya lebih cepat, kita bergeraknya lebih gesit. Jadi tidak ada itu otot-otot yang dipotong. Meski ada masyarakat kelompok lain yang merasakan berbeda mungkin. Ya, akhirnya harus berkurang pendapatan mereka. Ya, kita masih berdinamika soal ini ya. Tapi sudah pasti, tadi sudah saya katakan ya, ini adalah new awareness, kesadaran baru, new habit, kebiasaan baru. Kita mungkin sudah terlalu lama menganggap benar apa yang sudah biasa. Tapi sekarang saatnya membiasakan yang benar. Gitu. Jadi setiap uang rakyat itu harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saya ambil contoh begini. Perjalanan dinas itu sebelum diefisiensikan itu 44 triliun rupiah. 44 triliun rupiah. Dinas. Iya. Itu ATK. ATK 40 bang. ATK 44. Iya. Nah, katakanlah dipotong 50%, diefisiensikan 50% ya. Mbak Sylvia tahu nggak? Dengan angka yang lebih sedikit daripada yang sudah dipotong 50% itu, sebenarnya kita bisa membiayai subsidi sebesar 19,5 juta ton. Bayangkan dampak ekonominya bagi para petani di sana. Ya, kita bisa merenovasi 22.000 sekolah di Indonesia yang statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Bahkan itu bukan rusak ringan, sedang dan berat. Semangatnya akan dialihkan. Inilah dia, ya inilah dia semangat yang mau dibawa dari Impres nomor 1 tahun 2020. Itu semangatnya. Itu kata dia. Sampaikan itu pada 2,5 juta pekerja konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Sampaikan ke mereka. Sampaikan itu pada pekerja-pekerja di TVRI dan RRI yang sistem kontrak. Sampaikan itu pada mereka. Tapi ngomongnya lihat matanya. Dan katakan pada mereka, ini efisiensi untuk kita semua. Lalu mereka akan tanya, kenapa saya di PHK? Kenapa saya berhenti? Sampai di situ dulu ya, Bang Adian. Saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Media. Mas Media, itu tadi Anda bisa juga menimpali apa yang disampaikan Bang Adian, tapi poinnya Mas Uki adalah ini kan habit baru. Biasanya memang kebiasaan baru itu mengguncang tatanan yang lama. Apakah memang karena itu makanya jadi gaduh karena hanya sekedar habit baru, atau memang ada alasan konkret kenapa ini mengguncang? Sebetulnya kalau alasannya pemangkasan anggaran ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi filsuf Prancis itu pernah mengingatkan, masa yang membahayakan itu adalah ketika reformasi dilakukan oleh pemerintah yang buruk, tata kelola yang buruk. Jadi di sini saya lihat tata kelola rasionalisasi dari pemangkasan anggaran itu yang bermasalah. Bayangkan dari budget lain yang dipangkas oleh pemerintah itu nggak semuanya yang sifatnya adalah perjalanan dinas atau sesuatu yang tidak efisien. Masyarakat cerdas juga. Hari ini heboh di Twitter. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas.
terdampak 600.000 orang. Belum lagi beasiswa untuk dosen, tunjangan untuk dosen juga berkurang, termasuk juga biaya penelitian berkurang. Kementerian PU itu berkurang 80 triliun. Jangan dilihat bahwa ini kemudian efisiensi dari segi anggaran, ini dampaknya terhadap layanan publik. Layanan publik di daerah 3T. Kalau jembatan nggak ada, sekolah nggak ada di sana. Gitu. Jadi maksud Anda salah kalau efisiensi ini hanya untuk memotong aspek-aspek yang tidak esensial, itu salah. Ternyata yang esensial ikut terpotong. Iya betul, ikut terpotong, dan ini yang dikritik oleh masyarakat. Makanya hari ini kan masyarakat protes. Kemudian kebijakannya berubah. Kemarin polisi nggak dipotong, Polri sekarang dipotong. Ini kan nggak bisa. Pengelolaan negara berdasarkan protes, viral based approach. Teori yang mungkin hanya lahir ketika zamannya Pak Prabowo Gibran. Kalau sudah viral, baru berubah. Ini kan nggak bisa negara dikelola seperti ini. Jadi ini yang dikritik oleh masyarakat. Jangan sampai gara-gara ingin mendorong ya panggung-panggung ambisi dari Pak Presiden justru kemudian dikorbankan kebijakan-kebijakan yang selama ini sampai di situ dulu tuh, panggung-panggung ambisi. Dan mumpung Anda menyentuh bahwa enggak sampai situ dong Mbak, itu pendamping desa tidak dibayar 2 bulan, anggaran cuma sanggup bayar mereka 10 bulan, dosen, hakim MK, hakim yudisial, dosen bang, iya. Dosen hutang pemerintah itu 8 triliun per tahun nggak dibayar. Item-itemnya banyak dari yang disebutkan nah pasti. Itu kan efek pemangkasan anggaran ini. Lalu efek ini mau dianggap tidak ada dengan apa yang disampaikan kawan kita tadi. Ini bisa jadi pupuk dan sebagainya. Ini bisa jadi pendidikan. Lu tahu nggak? Sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah, dan ketika dipotong 0 unit. Ya bilang sama mereka. Itu loh. Lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak buruh, buruh punya anak buruh. Baik, itu contoh-contohnya ya, dampaknya. Poinnya adalah tadi ada tata kelola yang buruk, kemudian juga ada panggung ambisi dari Presiden. Mass media menyebutkan itu secara lantang. Coba Mas Asrio ditanggapi dulu, ada panggung ambisi, apakah ini hanya sekedar ambisi dari Presiden? Mbak Zilvia, jadi pertama yang harus kita pahami adalah bahkan sampai hari ini sekalipun dan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, diskusi dan raker antara KL dengan DPR RI itu masih akan terus berjalan. Di sini akan ada diskusi yang konstruktif maupun meluruskan hal-hal yang selama ini ternyata tidak benar. Seperti tadi contoh yang disampaikan, ada PHK dari salah satu atau beberapa karyawan yang RRI yang ternyata sudah diklarifikasi. Maaf Mbak, saya ralat. Itu tanggalnya itu berhenti tanggal 14. Sekarang tanggal berapa? 13. Besok sudah selesai. Beberapa hari ke depan. Karena impresnya mengatakan tanggal 14. Sehingga proses tersebut masih berjalan. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami juga, ini baru memasuki tahap pemangkasan anggaran pemotongan. Yang kita sering lupa adalah setelah anggaran ini dipangkas dalam bentuk efisiensi ini, anggaran ini akan direalokasikan kembali ke dalam KL-KL. Untuk apa? Untuk program-program yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat. Karena balik lagi Mbak Zilvia, tugas utama daripada APBN ini adalah tadi mendeliver program-program yang berkualitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu kedua adalah yang jadi sekolah itu tidak berkualitas, makanya dipotong. Jadi begini Bang, 9.000 unit itu tidak berkualitas, makanya dipotong. Dengan segala hormat, efisiensi yang hari ini dilakukan akan di-reinject kembali untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Kita bicara by data sekarang, tidak dengan harapan-harapan yang tidak dibangun di atas basic data. Berarti ada 47.000 km jalan nasional dan 3.200 km itu rusak. Dan itu tidak penting. Sama sekali bukan seperti itu Bang Adi. Kenapa Jadi begini, ini tadi terjadi banyak salah kaprah juga. Misalnya contoh, ketika ada pemotongan anggaran atau efisiensi di dalam Kementerian PU, itu bukan berarti pembangunan infrastruktur itu berhenti Mbak Sylvia. Tapi sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, beliau mengatakan bahwa ini adalah akan dijalankan namanya public-private partnership. Ini maaf ya Mbak, dimana kita juga ya Mas ya, ini by data nggak? Tentu saja. Datamu mana? Ayo kita buka. Data saya sebelum keluar SK Menteri Keuangan yang kemarin, dari 9.000 rencana pembangunan sekolah unit jadi 0. Dari 2.000 sekian madrasah cuma jadi 86 kalau tidak salah. Pembangunan jalan cuma 83 km. Tidak ada lagi pembangunan jembatan gantung dan sebagainya.
Itu data yang dipaparkan Menteri PU. Lalu lu bercerita tentang ini akan dialokasikan nanti. Kapan? Karena ini anggaran 1 tahun. Apa yang barusan disampaikan oleh Bang Adian itu merupakan salah satu bentuk cherry picking data. Bang Adian lupa ada sekitar 200 sampai 300 ribu sekolah yang juga memerlukan renovasi. Di mana anggarannya kalau kita tidak bisa merefocusing anggaran-anggaran tersebut. Jadi pada satu sisi kita memang dihadapi dilema, betul Bang Adian. Kalau kita tidak memiliki di anggaran 110 triliun, begini, Bang, renovasi itu sudah termasuk. Jadi begini Bang. Sekarang renovasinya hilang, pembangunannya hilang. Oke, kita tanggapi dulu. Kalau pemerintah Indonesia tidak memiliki keterbatasan fiskal, maka semua program-program tersebut akan dengan mudah dapat dibiayai oleh APBN. Tetapi yang masalahnya harusnya hari ini dilakukan kita pemerintah mendengar penderitaan rakyat, bukan itu yang rakyat akan mendengar dilakukan, penderitaan pemerintah. Karena rakyatlah yang membayar pemerintah, Efisiensi. dibayar untuk bekerja dan dibayar untuk mendengar. Hari-hari ini rakyat mendengar penderitaan pemerintah tentang subsidi, Jadi penderitaan dulu, pemerintah Evi. tentang anggaran, Oke, Bang penderitaan Adian. pemerintah tentang fiskal. Kok kita mendengar pemerintah menderita terus penderitaan kita siapa yang dengar? Oke, coba didengarkan dulu dan dengan kemudian sangat ditanggapi. sederhana argumen ini bisa dijawab, yaitu adalah apa? Tujuan efisiensi senilai kurang lebih 300 triliun rupiah adalah untuk merealokasikan anggaran tersebut 300 triliun untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Makan bergizi gratis. Seperti contohnya apa? Fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis. Seperti contohnya apa? Renovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak sedang dan rusak berat. Ini semua adalah data renovasi itu di mana? Jadi begini Bang, apakah Bang Adian lebih prefer anggaran tersebut digunakan Enggak, di mana untuk data perjalanan renovasi itu? dinas dibandingkan anggaran di tersebut mana data digunakan renovasi untuk itu di mana? renovasi sekolah? Datanya di mana? Sekarang begini Bang, dengan anggaran Itu imajinasimu atau by data? by data Bang, karena Mana di dalam datanya? RAPBN 2025 Berarti- anggaran untuk renovasi sekolah itu dianggarkan 20 triliun rupiah. Abang Itu bayangkan anggaran pendidikan 20%. Saya sudah dapat bahannya Untuk dari renovasi Kementerian sekolah, Bang. PU. Kementerian PU itu mitra kerja Komisi 5. Saya Komisi 5. kalau 20 triliun itu Bang, dengan segala hormat, dengan jumlah sekolah yang rusak sedang dan berat, maka angka tersebut tidaklah cukup. Maka salah satu fokus realokasi anggaran tersebut adalah untuk memperbaiki sekolah, Baik. untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Saya tambahkan sedikit ya. Anggaran yang sebesar 20 triliun rupiah itu yang untuk merenovasi sekolah. Mungkin Abang Adian merasa ada yang hilang gitu karena Komisi Bang Adian itu mitranya adalah Kementerian PU. Itu kemudian anggaran tersebut digeser ke Kementerian Dikdasmen. Sehingga mungkin di situ kelihatannya oleh Komisi Abang Adian, wah ini anggarannya kemana nih? Seolah-olah itu dibatalkan. Enggak dibatalkan. Enggak begitu. Enggak dibatalkan. Itu Mana? anggarannya digeser ke Kemendikdasmen. Jadi pemilik Refocusing, anggaran realokasi tersebut, digeser. Menengah dan dasar kepemilikan menengah itu ownership dari anggaran lebih tersebut pada itu kepada Kemendikdasmen. kebijakan pendidikannya, bukan fisik sekolahnya. Oke. Inilah yang rumit. Tiba-tiba Menteri Kehutanan Baik. Abang. nengok puskesmas. Abang. Lalu kemudian yang bangun infrastruktur Oke, nggak Bang bangun, yang bangun kurikulum pendidikan disuruh bangun gedung. Oke. Ya, tambah kacau. Ada 60% dari 148.000 SD di Indonesia statusnya rusak. Ya, ada 48% dari 42.000 SMP di Indonesia statusnya rusak, dan ada 35% ya dari 28.000 SMA garis miring SMK juga statusnya rusak. Baik. Kita bayangkan ketika saya bilang rusak, ini sampai anak-anak itu nggak bisa ke toilet loh, Oke. nggak bisa ke toilet. Orang normal dalam pertumbuhan Baik. aktif itu 2 jam sekali idealnya pergi ke toilet. Dan efisiensi ini akan Salah menyelesaikan itu. satunya ke sini, 17. Yang mana? Oke. Renovasi Baik. sekolah Bang Adian. Iya, Ini adalah renovasi. termasuk Gini, dalam program Kementerian hasil Pendidikan terbaik cepat. Dasar dan Menengah Baik. itu untuk Abang, menyusun ini termasuk- kurikulum pendidikannya, Oke. bukan untuk bangun gedung. Kita tangkap itu poin adanya itu. di Kementerian PU. Baik. Di situ ada dirjen-dirjen Nanti terkait saya akan kasih lagi infrastruktur, waktu bangunan untuk gedung dan menanggapi ya. sebagainya. Oke, Lalu ditahan kamu dulu. dipindah kemari. Baik. Lalu kemudian Poin kamu dari- menyusun materi itu kemana? Ya, poin dari Gimana sebelah sini. ceritanya? Dengarkan Sama dulu. lucunya Menteri Kehutanan datang melihat pengobatan gratis. Oke. Periksa tuh hutan yang hilang, Ada hutan salah yang terbakar. Di sini bilang bahwa ada realokasi, refocusing, digeser anggarannya. Di sini berkatakan salah sasaran itu ditanggapi ya, Mas Wedi ya.